mulai kalian mengerjakan riset tuh kapan? Oke, artinya oke ya. Maksudnya timeline-nya nggak jelas ya? Maksudnya belum di-share dari universitas. Biasanya kan pengumuman kapan, kemudian kita harus melapor juga bulan apa gitu. Itu perlu kita pertimbangkan ya. Kenapa? Karena kalau dari waktu pengajuan, kemudian disetujui untuk dilakukan riset, artinya didanai, kemudian laporannya kapan, misalkan cuma 2 bulan, jadi kita itu harus mempertimbangkan seberapa luas yang akan kita kerjakan, kayak gitu. Belum ada ya? Oh gitu aja ya. Berarti tidak ada keterangan laporan kemajuan belum ada? Laporan kemajuan belum ya? Oke, ini yang agak repot ini. Masalahnya gini, kalian kan semester 4 ya kalau nggak salah ya? Ya. Oh gitu, ada semester 2. Artinya kalian itu masih banyak mata kuliah yang harus ditempuh ya. Ada juga praktikum ya kan. Nah, itu kira-kira kalau melakukan penelitian di lab bisa enggak ya dilakukan sebulan gitu, full gitu. Tapi tergantung itunya sih. Tergantung alat sama bahannya kalau ada itu berarti bisa. Cuman masalahnya lagi kalau di awal eh sekarang kan yang semester berapa ya? 6. Nah, yang sekarang semester 6 itu sedang menempuh penelitian. Artinya mereka masuk semua ke lab gitu. Ya, artinya nanti antri alat itu semakin banyak juga. Ya kan? Itu jadi pertimbangan juga. Hmm, mm, mm, iya, betul. Jadi eh saya juga setuju kalau GFT ya, gagasan futuristik. Artinya seperti angan-angan ya, tidak ada running, tidak ada penelitian di lab. Artinya meskipun kalian kerjakan malam secara berkelompok, misalkan itu masih bisa gitu loh. Terus yang penting inovasinya nanti ada kaitannya dengan kimia. Oh iya, eh, sebelumnya kalian ada tema, ada maksudnya tema apa yang mau kalian usulkan gitu kira-kira? Ada nggak? Mm-mm. Contohnya? Oke. Oke, biodiesel ya. Sebenarnya kalau kalian eh eh sorry sebenarnya saya mau tanya, kenapa kalian milih saya dulu? Apakah memang fix di saya atau bisa berubah? Kenapa kira-kira? Maksudnya gini, kalian kan minta bimbingan ke saya. Apakah artinya saya harus jadi pembimbing kalian atau ada alternatif kalian memilih pembimbing yang lain? Gimana? Apakah sudah fix saya atau gimana? Oh iya betul. Karena gini ya, karena gini, kalian kan mungkin kenal saya baru kemarin ya, kimia organik aja kan ya, itu aja. Nah, mungkin itu menjadi pertimbangan kalian untuk diskusi awal kayak gitu. Tapi untuk biodiesel ini sebenarnya ada yang
bukan ranah saya gitu loh, bukan ranah saya. Kalau ranah saya itu justru ke material gitu. Contohnya membuat bioplastik, membuat hidrogel, membuat polimer, itu saya gitu. Kalau untuk yang biodiesel itu ke arah siapa ya golongannya biomas. Enggak hafal lagi. Pokoknya kelompok riset tentang siapa ya? Biodiesel itu bisa ke Bu Aisyah itu bisa sebenarnya. Bu Aisyah, kalian kenal Bu Aisyah, Bu Beta kayak gitu kenal? Belum kenal ya. Nah, itu justru arahnya ke tapi untuk lebih jelasnya, kalian itu sebenarnya bisa melihat di yang namanya Google Scholar ya. Google Scholar di situ nanti kalian search aja namanya di situ ada publikasi-publikasi yang memang bidangnya kayak gitu ya. Memang bidangnya tentang biodiesel. Kalau jujur ya biodiesel itu saya sama sekali belum pernah. Sama sekali belum pernah gitu. Tapi untuk bimbingan awal oke, tapi nanti kalau misalkan kalian minta saran saya siapa pembimbing yang lebih tepat, saya nanti arahkan gitu. Daripada nanti kurang maksimal kalau dengan saya kan kan eman-eman gitu loh. Ini juga nanti ada pemetaan ya, ada pemetaan pembimbing karena misalkan kalian ini yang bimbingan dengan saya itu kelompok ketiga. Jadi ada 2 kelompok sebelum kalian yang sudah bimbingan. Sorry, bukan bimbingan sih. Kalau yang pertama sudah bimbingan dari kelas D juga. Yang kedua ini juga kelas D, tapi saya belum bimbingan, cuma bilangnya masih ngatur jadwal gitu ya. Nah, baru kalian yang ketiga. Nah, kalian ini semangat sekali ya sampai sampai malam minta bimbingan. Gimana kira-kira? Apa uh, minta saran aja siapa pembimbingnya untuk biodiesel atau ada kemungkinan untuk berpindah tema. Kalau saya soalnya material gitu loh. Iya, material kalau saya. Kalau biodiesel sama sekali belum pernah saya mengerjakan biodiesel itu. Coba aku carikan yang biodiesel. Itu saya tanyakan aja. Oh iya, kalian catat aja ya Mbak Bu Ratri itu bisa biodiesel itu kayaknya. Bu Ratri Puspita riset biodiesel. Tapi kalian belum pernah ketemu kayaknya ya, Bu Ratri. Baru cuti. Terakhir pengumpulan proposal kapan? Oke. Oh, itu masih lama ya. Oke, berarti kalau gitu eh, gini aja. Berarti kalian ada semuanya ada di kalian ya keputusannya. Kalau misalkan dengan saya, artinya kalian di material. Soalnya saya bisanya itu gitu ya. Kalian bisa lihat di Google Scholar, search aja nama saya di apa?
di Google gitu ya, nanti muncul Google Scholar di situ. Nah, penelitian-penelitian saya seputar itu gitu ya. Atau kalau kalian mau di biodiesel atau bioetanol, intinya yang berkaitan dengan energi ya, itu nanti kalian bisa ke dosen lain, nanti saya yang arahkan juga. Kalian maunya misalkan saya kasih opsi siapa aja yang bisa bimbing tentang itu gitu ya. Sementara itu dulu. Kemudian cuma saya khawatir kalau misalkan kalian terlanjur eh, misalkan pilih material gitu ya. Ternyata setelah kalian eh, plotting atau pilih pembimbing ternyata dapatnya bukan saya gitu ya. Jadi opsinya ada dua, kalian mempersiapkan dua dua judul gitu. Yang satu kalau kalian mau pindah ke material kalian silakan gitu ya, pilih saya. Kalau misalkan judul kedua nanti tetap di bioetanol atau yang tentang energi gitu. Gitu ya. Kalian pikir-pikir dulu. Jadi kalau misalkan mau bimbingan silahkan ke ruangan saya. Oh tapi sekarang kan masih liburan ya. Jadi mungkin kalau kalau sudah masuk itu masuk kuliah ya nggak bisa selonggar sekarang gitu. Tapi nggak masalah. Misalkan di sela-sela ngajar nanti bimbingan ke ruangan saya terserah. Nggak harus tim juga nggak masalah. Misalkan satu dua orang nggak masalah. Gitu ya. Oke. Mm-mm. Nggak juga. Gimana? Apa? Beton? Oh, itu itu ke arah bukan material itu maksudnya. Kalau beton berserat itu ke arah jurusan apa ya? Teknik sipil itu malahan ya. Kalau yang material itu maksudnya gini, misalkan kalau yang riset-riset yang nyata ya kan, saya kan aslinya itu ke ilmu kimia. Ilmu kimia itu mempelajari tentang molekulernya gitu ya, molekulernya ikatan-ikatannya. Tapi kalau misalkan teknik kimia kan tidak sampai ke arah molekuler, tidak sampai ke arah ikatan yang terbentuk gitu apa gitu ya. Em, Kalau misalkan ke arah yang lebih teknik kimia itu biasanya misalkan kayak gini, pembuatan alat makan, misalkan sendok, garpu itu dari selulosa, selulosa apa ya? Selulosa kayu ini, selulosa limbah kayu ini gitu ya. Itu material kayak gitu. Ya, kita mencampur bahan sampai dihasilkan misalkan sendok yang sifatnya lebih biodegradable, yang bisa terurai di alam. Kemudian juga misalkan fakta yang di alam, misalkan plastik ya yang mengganggu sekali gitu di alam. Misalkan yang sulit terurai gitu. Kan kalau kalian lihat di plastik-plastik yang ada di alam itu ya tetap seperti itu puluhan tahun kayak gitu ya. Terurainya itu susah sekali. Nah, gimana kita menangani itu gitu? Gimana kita menangani masalah yang seperti itu ya? Misalkan dikembangkan bioplastik yang mudah terurai di alam. Misalkan kayak gitu. Nah, itu namanya material bioplastik kayak gitu. Contohnya lagi apa ya material oh ya yang pernah saya kerjakan juga nah misalkan saya tuh mencampurkan beberapa komposit ya beberapa bahan kimia misalkan ada polikaprolakton ada alginat ada juga selulosa itu saya campur kemudian saya mengembangkan sebuah tulang lunak tulang misalkan orang kecelakaan butuh tulang lunak ya jadi kita tidak perlu mengembangkan dari biasanya kan orang diambil daging dari pahanya untuk ditumbuhkan gitu ya nah kalau sudah ada material penggantinya kita tidak perlu melakukan itu sehingga lukanya kan double nah kalau ada material penggantinya kita tinggal menggunakan material itu sebagai pengganti tulang lunak tersebut nah material-material yang kayak gitu itu yang saya kembangkan gitu ya tuh. Bentar ya, ini teman saya kan kayaknya bidangnya di situ. Saya telepon sebentar. Halo, Assalamualaikum. Eh, aku cuma mau tanya. Ini kan aku lagi ada mahasiswa bimbingan PKM. Yang risetnya ke arah bioetanol itu siapa ya? Yang energi. Terus? Hmm, hmm,
Mm-mm. Itu apa? Masuk kelompok riset apa? Oh, biomas. Kalau Bu Novo itu? Oh, beda ya. Oh iya, berarti kalau gitu yang satu tim dengan Prof. Ketut siapa aja? Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Mm. Yang muda-muda siapa? Oh iya. Oke, sip. Itu tak kenalin ya. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Oh ya, ini ya yang bekerja dengan energi atau bioetanol kayak gitu ya. Itu di kelompok riset biomasa. Biomasa itu isinya kalian boleh catat ya. Ini mungkin kalian bermintanya yang mana gitu. Yang pertama itu ada yang dari yang muda ya. Itu Bu Ratri. Terus yang kedua ada Bu Amani. Yang ketiga ada Bu Alifah. Terus naik lagi ke atas Bu Ardika, Bu Aisyah, Bu Maudi, Bu Beta. Nah, kalau yang lebih expert lagi itu yang sudah senior ya, yang Pak Erwan, ada Prof Ketut itu. Itu yang bekerja dengan energi gitu. Konversi minyak itu sebenarnya banyak itu. Yang Prof Ketut sih menurut saya yang lebih ke arah bioetanol kayak gitu. Gimana? Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Larut. Betul. Iya, bisa. Bisa. Nah, itu memang yang lagi tren ya. Jadi kayak tem apa lagi ya? Buat tempatnya kopi ya. Itu biasanya memang di dibuat dari bahan-bahan pati namanya. Pati itu kayak pati jagung, pati dari singkong kayak gitu. Nanti ditambah gliserol. Jadi misalkan ada pati dicampur gliserol, kemudian kita cetak, itu nanti bentuknya udah bioplastik. Gitu. Dan itu ya udah selesai, nggak nggak usah dilakukan pemisahan. Kalau misalkan dia dicelupkan ke air panas gitu, dia langsung hilang, boleh dikonsumsi. Cuman eh, yang namanya pembuatan produk yang berkaitan dengan manusia, ya, yang melekat dengan manusia itu perlu diuji. Ujinya itu ujinya itu ada clearance etiknya ya, ada etiknya. Jadi kalau pengerjaan di lab kemudian tidak digunakan oleh manusia, misalkan apa ya? Misalkan yang berkaitan dengan energi misalnya ya, atau apa ya? Kalau kalau misalkan yang dipakai manusia itu ya, yang tadi yang seperti eh, komposit tulang lunak itu kan diaplikasikan ke manusia gitu ya. Kemudian kalau misalkan dibuat bungkus bumbu mie instan misalkan kayak gitu. Itu kan dikonsumsi oleh manusia, terpapar ke tubuh manusia. Yang ketiga misalkan seperti sunscreen gitu ya. Itu kan digunakan ke tubuh manusia. Nah, itu ada namanya clearance etik. Nah, clearance etik itu pengerjaannya dari universitas itu cukup susah ya. Tapi
kalau misalkan kalian mau bikin yang temanya kayak gitu, nanti tidak perlu dicantumkan clearance etiknya gitu. Jadi cukup cukup ya ini untuk kandidat gitu ya. Bilangnya kita kandidat tetap. Jadi tidak boleh kita overclaim gitu. Ini nanti untuk bahan bumbu mie yang bisa kita langsung konsumsi gitu. Ini butuh proses proses oh ya uji ya proses uji yang menyatakan kalau eh, produk kita itu aman dikonsumsi kayak gitu. Ada uji-uji khususnya gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin bikin etanol atau bioetanol yang berkaitan dengan energi itu nggak ada clearance etiknya itu. Tapi saya kira nggak sampai ke sana sih. Kalau kalian mau bikin kayak gitu, di search dulu di Google ya, apakah sudah ada yang bikin gitu. Soalnya kalau sudah ada yang bikin, otomatis bertentangan nanti. Oh ini sudah dikembangkan orang lain, maka kebaruannya di mana kayak gitu. Kebaruan itu wajib ya kalau kita melakukan riset. Jadi kebaruan itu bukan bukan selalu hal yang benar-benar baru, nggak ada itu enggak. Jadi kalau misalkan orang lain sudah melakukan pembuatan bioplastik dari pati dan misalkan pati dari singkong kemudian ditambah gliserol itu sudah dikerjakan orang lain. Kemudian gimana nih inovasinya? Kalian bisa misalkan menambahkan hmm, filler atau penguat, misalkan ditambahkan dengan selulosa, bahan lain gitu, nggak harus baru, jadi penambahan zat lain yang misalkan dapat memperkuat, memperelastis kayak gitu, itu boleh. Gitu. Jadi memang harus banyak baca artikel biar penelitian kalian tuh ada kebaruannya gitu. Nanti itu juga bisa dijadikan penelitian ya, bahan penelitian kalian kalau udah semester 5 gitu, malah enak gitu. Gimana? Mm-mm. Ya, memang pemilihan judul itu harus berdasar itu ya. eh Pemilihan judul itu bukan hanya sekedar saya mau melakukan apa ya gitu, mau melakukan penelitian apa enggak, tapi kita harus melihat di sekitar kita itu ada masalah apa. Jadi kalau misalkan ada masalah di Indonesia itu masih impor impor itu antibiotik ya. Dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Maka gimana cara mengatasinya? Oh, kita harus isolasi antibiotik dari tanaman yang ada di Indonesia kayak gitu. Terus yang tadi misalkan jumlah plastik di alam itu semakin banyak, sampahnya gimana cara mengatasi? Ya dengan dibuatnya bioplastik atau plastik yang ramah lingkungan kayak gitu. Harus dari alam, harus dari masalah yang ada di alam. Gitu. Dan tidak boleh melawan circular ekonomi. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu nggak boleh kita menggunakan bahan-bahan yang kita konsumsi, misalkan nanas sebagai apa ya gitu ya, misalkan dibuat apa atau buah buat apa, itu nggak boleh. Misalkan eh, kayu sengon dibuat sebagai selulosa itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan seperti apa? Kulit nanas, kulit melon atau limbah gergaji kayu. Jadi limbah, jadi tidak boleh melawan circular ekonomi. Barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomi itu sebaiknya dihindari untuk dilakukan proses penelitian yang lain. Nah, kalau sudah ditemukan limbah, kan limbah ini kemudian kita fungsikan atau kita isolasi apanya gitu ya, kita fungsikan sebagai benda yang lebih bermanfaat lagi, artinya kita mengatasi dua masalah. Yang satu mengatasi limbah yang di alam, yang kedua kita menimbulkan atau membuat atau menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Gitu ya. Nah, itu gambaran awalnya. Jadi sekarang kalian pikir-pikir dulu, kalian mantepnya di mana ya. Kalau sudah, kalian nggak apa-apa komunikasi lagi dengan saya. Eh, Kalau misalkan kalian berkenan di pembimbing lain, jangan ragu ya, jangan ragu. Intinya yang mantap di kalian yang mana itu. Oke. Mm.
Boleh. Offline, maksudnya offline ya? Boleh. Boleh, ruangan saya itu di RT 1. Kalian tahu RT 1? Tahu ya? Ya, di RT 1. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 orang, saya kira nanti di luar ruangan aja ya. Saya nggak enak sama dosen yang lain karena kan rombongan gitu loh. Nanti di sebelah ruangan itu kan sebelah gedung apa ya? FT 1 ya itu ya, dekat RT 1 itu. Kan ada kursi-kursi itu loh. Ya kan? Ada kursi-kursi yang permanen itu. Nah, bisa di situ ya. Kalau misalkan rombongan kalian berempat, tapi kalau misalkan berdua gitu boleh di ruangan saya gitu. Ya tinggal WA aja lah ya. Mm-mm. Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Cuman kalau kalau pas saya makan atau kalau pas saya tidur kan nggak mungkin saya balas ya. Tapi kalau misalkan saya pegang HP ya saya balas ya. Mm. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ada lagi yang tanyakan? Karena ketuanya bagus ya. Oke. Yang lain buat gitu ya. Yang penting ya nanti notulensinya dicatat, apa yang penting nanti didiskusikan bersama itu ya. Pokoknya meskipun pembimbing kalian siapa aja, terus kalian pengen diskusi sama saya, ya bilang aja, nggak masalah gitu ya. Oke. Mana ya semester 2 siapa? Oh iya, oke ya. Berarti kemarin kimia fisik dengan saya ya. Oke. Mm. Ikut Enggak, Kak, aman. aman. Dan Naswa semester berapa? Semester 4. Semuanya semester 2 kecuali Kak Bagus. Oh, alah gitu toh. Oke. Iya. Saya sorry ya, saya nggak hafal secara secara personal gitu ya. Tapi kalau setelah ini ya saya tahu gitu loh. Tapi kalau kemarin kan saya harus menghafal 300 mahasiswa kan saya nggak mungkin menghafal. Kalau yang KF kan 300 mahasiswa ya, termasuk KO 300 mahasiswa. Artinya saya harus menghafal 600 mahasiswa itu PR berat buat saya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini kan ya saya tahu, habis itu saya tahu gitu lah. Iya. Iya, betul. Oke, kalian kaji dulu Mas ya. Nanti kalau mau online ya terserah kapan aja. Gitu. Kalau saya longgar ya saya pasti mau gitu. Oke, itu dulu ya. Oke, good luck. Good luck. Kali ini semangat sekali sih. Terima Ya, Wes. kasih, Bu. Oke. Saya tutup ya. Iya. Oke. Oke, Makasih, sama-sama. Bu. Mm-mm. Saya